Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang makna eksistensialisme dan pragmatisme beserta tokohnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dina Rosyali Alfianto dengan 3 digit NIM terakhir 085, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adila Firdaus Paningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 110. Saya Rahman Rafifah dengan 3 digit NIM terakhir 119. Dan saya Febrina Satira Putri dengan nomor NIM 124. Pada materi ini mencakup beberapa poin-poin. Yang pertama, ada definisi eksistensialisme dengan ciri-ciri latar belakang beserta tokohnya. Kemudian ada definisi pragmatisme dengan latar belakang dan ciri-cirinya. Kemudian ada aliran pragmatisme, dan yang terakhir ada tokoh pragmatisme. Yang pertama, eksistensialisme. Tema utama dari eksistensialisme adalah manusia. Eksistensialisme merupakan suatu aliran yang lebih menekankan pada subjektivitas atau kebebasan manusia. Aliran ini lebih mendahulukan eksistensi atau keberadaan daripada esensi atau hakikat. Ada beberapa tokoh eksistensialisme, diantaranya ada Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, dan Jean-Paul Sartre. Kemudian ada ciri-ciri dari eksistensialisme. Yang pertama, penolakan untuk digolongkan dalam aliran filsafat tertentu. Yang kedua, tidak mengakui adekuasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan agama. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap sistem filsafat tradisional, dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Kemudian latar belakang eksistensialisme. Gerakan eksistensialisme muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan sosial dan filosofis pada abad ke-19 yang meliputi 1. Krisis identitas pasca Perang Dunia I. Banyak yang merasakan ketidakpastian dan kehilangan arah hidup, sehingga memunculkan pertanyaan eksistensial tentang makna dan tujuan. 2. Pengaruh Perang Dunia II. Trauma yang muncul akibat perang memunculkan kesadaran akan penderitaan manusia dan kebebasan individual yang rentan terenggut. 3. Filosofi Kierkegaard dan Nietzsche. Eksistensialisme diilhami oleh pemikiran Kierkegaard tentang kebebasan dan tanggung jawab individual, serta pemikiran Nietzsche tentang kritik terhadap moral konvensional dan otoritas. 4. Alienasi modern eksistensialisme mencerminkan rasa alienasi atau pengasingan diri individu dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai tradisional mulai terkikis. 5. Fokus pada individualisme. Pemikir eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menekankan kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam membuat pilihan hidup tanpa terikat oleh norma sosial. Yang keenam, pentingnya pengalaman subjektif. Eksistensialisme menghargai pengalaman subjektif individu sebagai titik tolak untuk memahami eksistensi atau keberadaan manusia. Kemudian, eksistensialisme secara kolektif mencerminkan ketidakpuasan terhadap struktur sosial yang ada dan menekankan signifikansi kehidupan individu yang autentik. Baik, selanjutnya ada 3 tokoh eksistensialisme yang akan dibahas, yaitu Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, dan Søren Kierkegaard. Yang pertama, Friedrich Nietzsche lahir di Lützen, Jerman pada 15 Oktober 1844, wafat di Weimar, Jerman pada 25 Agustus 1900. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Leipzig tahun 1865 sampai 1869 dan Universitas Bonn pada tahun 1864 sampai 1865. Pemikirannya terpengaruh oleh Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, Zarathustra, Plato, dan Socrates. Beliau merupakan seorang filsuf, penulis, dan ahli teori budaya. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang penyair, profesor filologi klasik, dan filsuf bebas yang kontroversial. Dia menulis banyak karya yang berpengaruh, termasuk To Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Birth of Tragedy, dan On the Genealogy of Morality. Yang selanjutnya ada pemikiran beliau, yaitu kehendak untuk berkuasa. Tujuan Friedrich Nietzsche menciptakan konsep kehendak untuk berkuasa, sebab menurutnya manusia bertujuan untuk mencapai kekuatan,
kontrol dan dominasi atas diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Yang kedua ada konsep Ubermensch atau Superman. Konsep Ubermensch tidak terikat oleh norma-norma sosial atau agama, melainkan mengejar kebebasan dan kekuatan secara pribadi. Konsep ini menggambarkan individu yang mampu melampaui batasan-batasan konvensional dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya, kritik terhadap moralitas konvensional. Friedrich Nietzsche menentang moralitas tradisional yang bersumber dari agama, seperti moral Kristen. Dia menganggap hal tersebut merupakan hambatan bagi perkembangan individu sejati dan menekankan pentingnya menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehendak untuk berkuasa. Selanjutnya ada penekanan pada penderitaan. Menurut Friedrich, penderitaan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari manusia. Penting untuk mengatasi penderitaan dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan dan memberikan arti yang unik melalui tindakan dan pencapaian pribadi. Selanjutnya, kemerdekaan dan tanggung jawab pribadi. Konsep eksistensialisme Friedrich menekankan kemerdekaan individu dan tanggung jawab pribadi untuk menciptakan makna-makna dan nilai-nilai dalam kehidupan mereka sendiri, tanpa bergantung pada pengaruh eksternal atau tujuan universal yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada Jean-Paul Sartre. Beliau lahir di Paris tanggal 21 Juni 1905 dan wafat di Paris tanggal 15 April 1980. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Freiburg. Pemikirannya dipengaruhi oleh Husserl dan Heidegger. Karyanya yang terkenal adalah Being and Nothingness. Yang selanjutnya ada pemikiran Jean-Paul Sartre. Eksistensialisme merupakan filsafat tentang manusia sebagai topik sentral pembahasan. Manusia berbeda dengan benda-benda lain yang keberadaannya sekaligus beserta esensinya. Eksistensi manusia adalah keterbukaan. Manusia ada untuk dirinya. Dia tidak memiliki makna asli, tidak memiliki hakikat originalnya. Tetapi manusia itu sadar, maka manusia akan membentuk dirinya sendiri, eksis seperti yang diinginkannya dan membedakan dirinya dari hal lain yang tidak memiliki kesadaran. Yang selanjutnya ada eksistensi mendahului esensi. Sartre membicarakan tentang cara manusia berada di dunia ini, terutama cara manusia berada. Keberadaan manusia berbeda dari keberadaan benda-benda lain yang turut ada bersama esensinya. Konsep ini membalikkan pandangan tradisional yang mengatakan bahwa esensi merupakan hal yang mendasar dan tidak dapat diubah. Eksistensi manusia itu bebas, mengada tanpa alasan, terlempar begitu saja, dan tidak ada esensi yang mampu memaknai eksistensi dengan makna sebenar-benarnya. Hanya manusia yang bereksistensi karena hanya manusia yang memikirkan tentang ada dan ketidakpastian. Manusia punya bekal kesadaran yang tidak dimiliki yang tidak dimiliki semua yang lain. Seiring waktu, manusia akan terus mencari esensinya, dan esensi itu muncul setelah manusia mati. Manusia ada untuk bebas. Manusia dikutuk untuk bebas. Manusia adalah makhluk yang bebas menentukan hakikat-hakikatnya sendiri, bebas menentukan jalan hidupnya. Kebebasan itu berarti manusia harus memilih dalam hidupnya dan siap bertanggung jawab atas pilihannya. Manusia terus-menerus berkembang, masa kininya sekaligus masa depannya. Manusia adalah kebebasan, dan hanya sebagai kebebasan maka ia dapat bertanggung jawab. Maka sebagai makhluk yang bebas, manusia tidak dapat meminta pertanggungjawaban Tuhan dan tidak bisa menggantungkan tanggung jawab pada Tuhan. Tuhan tidak memiliki campur tangan atas pilihan yang diambil manusia. Yang selanjutnya ada Søren Kierkegaard. Beliau lahir di Copenhagen, Denmark pada 5 Mei 1813. Wafat di Copenhagen, Denmark pada 11 November 1855. Beliau merupakan seorang filsuf dan teolog.
dijuluki sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Pemikirannya terpengaruh oleh Arthur Schopenhauer, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Immanuel Kant, dan Plato. Karyanya yang terkenal adalah Fear and Trembling, Either Or, dan The Concept of Anxiety. Eksistensialisme Kristen merupakan salah satu keterlibatannya yang paling terkenal, di mana konsep yang dicetuskannya mengacu pada kebebasan individu serta hubungan persona dengan Sang Pencipta. Pemikirannya yaitu yang pertama, dependensi manusia. Pada konsep ini, Soren menyoroti bahwa sifat personal cenderung ingin menjadi lebih besar atau tinggi. Hal tersebut mengacu pada moral dan spiritual, namun terkekang dari kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki individu sendiri. Yang kedua, sifat gentaran. Kegelisahan, ketakutan, atau kecemasan manusia dalam menjalani kehidupan merupakan suatu faktor penting yang akan mendorong mereka mencari tujuan atau makna kehidupan. Yang ketiga, tekad autokratis. Autokratis artinya absolut, pasti, atau eksak. Dalam konsep ini, Soren memandang keputusan batin sebagai suatu yang fundamental. Kepercayaan tidak selalu bisa dipandang sebagai sesuatu yang rasional, maka pengalaman pribadilah yang perlu dipahami lebih dalam. Yang keempat ada loncatan eksistensial. Konsep ini mengacu pada saat di mana individu membuat keputusan penting yang melibatkan iman, moralitas, atau tujuan hidup. Loncatan eksistensial adalah tentang mengambil langkah tegas atau keputusan penting yang mengubah arah hidup. Seringkali melibatkan aspek-aspek eksistensial seperti kebebasan, tanggung jawab, makna hidup, dan iman. Yang terakhir ada kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri dianggap penting karena memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu dan interaksi mereka dengan dunia sekitarnya. Dengan menekankan kesadaran diri, kita akan dapat memahami diri sendiri, mengelola emosi dan hubungan yang sehat antar individu maupun kelompok, serta meningkatkan kejujuran, tanggung jawab, dan ketidakpastian hidup. Yang selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan yang menyangkut akibat. Pragmatisme juga bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang menjelaskan fungsi dari suatu gagasan atau pemikiran dalam tindakan. Kemunculan pragmatisme berawal sebagai realisasi angan-angan untuk menguji filsafat secara ilmiah dan menyelesaikan perdebatan metafisik. Pragmatisme juga lahir di tengah berkembangnya teori evolusi Darwin dalam sains, yang menandai berubahnya perhatian para pemikir dari esensi ke cara atau proses keberadaan sesuatu. Yang terpenting adalah apa yang dapat dibuktikan dalam tindakan dan kenyataan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang pragmatisme yang terdiri dari 3 pokok, yakni kemunculan teori evolusi Darwin, keinginan untuk menguji filsafat secara ilmiah, pengaruh filsafat Kant. Pada latar belakang yang pertama, yakni kemunculan teori evolusi Darwin, mengubah cara manusia melihat dunia. Kepercayaan lama tentang asal-usul alam semesta dan manusia yang ditanamkan dalam pendidikan formal dan doktrin agama kembali diragukan. Pemikiran Darwin ini mempengaruhi tujuan filsafat pragmatis William James. Tujuan tersebut adalah memahami kognisi manusia sebagai alat untuk mencapai keberhasilan yang meliputi adaptasi, struggle of existence, dan survival of the fittest yang terhubung dalam teori evolusionisme Darwinian. Pada latar belakang yang kedua, yakni keinginan menguji filsafat secara ilmiah, Peirce yang merupakan pelopor aliran ini ingin membuat filsafat bisa diuji secara ilmiah dan dapat dikaji dengan penelitian objektif seperti ilmu pengetahuan lainnya. Yakni
pengaruh filsafat Kant, istilah pragmatisme yang diambil oleh sang pelopor C.S. Peirce mengambil dua kata dari filsafat Kant yang mirip, tetapi berbeda, yaitu praktis yang berarti tindakan dengan tujuan pada dirinya sendiri dalam ranah akal budi, dan pragmatis yang lebih menekankan suatu gerak dari kehendak manusia untuk melaksanakan tujuannya sebagai tahap penting untuk mengklarifikasi pemikiran. Terdapat juga istilah keyakinan pragmatis yang dikutip dari filsafat Kant yang memiliki arti yaitu tingkatan keyakinan hipotesis yang mempunyai kemungkinan bersifat nyata untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ciri-ciri pragmatisme yakni tidak menanyakan hal normatif. Pragmatisme tidak menyinggung hakikat makna normatif. Semua definisi bersifat universal atau umum, karena bagi pragmatisme, definisi yang dapat menjelaskan setiap hal itu mustahil. Ciri yang kedua, anti-absolutisme. Salah satu pengaruh teori Darwin terhadap filsafat adalah berubahnya pembahasan mengenai esensi ke pembahasan mengenai proses atau jalan. Pragmatisme juga termasuk dalam anti-esensialisme karena penolakan kepada suatu yang bersifat fundamental dan umum. Jadi, pragmatisme termasuk ke dalam realisme radikal karena penolakannya terhadap suatu yang absolut atau mutlak. Selanjutnya ada aliran pemikiran yang mempengaruhi pragmatisme. Yang pertama ada teori gerak menurut Heraklitos, di mana isi dari pemikirannya adalah perihal realitas alam semesta dan segala sesuatu yang konstan atau berkesinambungan dalam alam semesta. Yang kedua, ada pemikiran nominalisme yang menyatakan bahwa konsep umum maupun abstrak hanya merupakan nomina untuk mengklasifikasikan suatu objek. Yang ketiga ada pemikiran empirisme, di mana pengetahuan didapatkan dari pengalaman sensorik dan observasi langsung secara universal. Yang keempat ada pemikiran positivisme, yakni penolakan pemikiran metafisika atau teologi demi mengutamakan eksperimen pengukuran dan verifikasi dalam membangun pengetahuan yang absolut. Dan yang kelima, ada pemikiran utilitarianisme. Menurut konsep ini, melakukan tindakan yang baik dan benar akan membuahkan hasil yang baik juga. Kemudian yang terakhir, kami akan membahas beberapa tokoh pragmatisme. Ada Charles Sanders Peirce dan William James. Charles Sanders Peirce lahir di Massachusetts 10 September 1839 dan meninggal di Pennsylvania pada tanggal 19 April 1914. Bidang keahliannya meliputi matematika, logika, dan filsafat. Peirce berkuliah di Harvard pada tahun 1885 sampai tahun 1889. Peirce meraih gelar magisternya di bidang seni pada tahun 1862. Tokoh filsuf ini dikenal sebagai Bapak Pragmatisme melalui karyanya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear di tahun 1878. Untuk bidang pemikirannya sendiri ada 3. Yang pertama, yakni olah pemikirannya tentang awal pragmatisme. 2 tulisan pertama Peirce yang menjadi awal pragmatisme adalah The Fixation of Belief, yang mengajarkan untuk tidak menerima begitu saja realisme naif dan lebih menekankan pada keunggulan metode ilmiah dalam mengatasi keraguan untuk memperbaiki keyakinan. Dan yang kedua adalah How to Make Our Ideas Clear, yang di dalamnya Peirce membela gagasan pragmatis tentang konsep yang jelas. Pemikiran Peirce juga diawali oleh teori-teori filsafat klasik yang tidak menambahkan sesuatu yang baru. Karena kebenaran yang diklaim bersifat absolut dan kaku, praktik filsafat tradisional tidak memberikan ruang untuk dilakukan penelitian dalam rangka pengembangan di masa yang akan datang.
Yang kedua adalah teori inquiry. Inquiry adalah metode yang mengkaji kenyataan-kenyataan tentang sesuatu atau metode untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu. Inquiry identik dengan suatu metode untuk meneliti sasaran tertentu. Dalam artian lebih luas, inquiry merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan mendapatkan sesuatu yang benar. Bagi Peirce, kebenaran sebuah teori, betapapun baiknya, harus tetap diterima secara tentatif atau masih dapat berubah. Dalam arti kebenarannya, dapat diterima sepanjang belum ditemukan teori lain yang lebih kuat. Dan yang ketiga adalah theory of meaning. Untuk memperoleh keyakinan yang hakiki, salah satu upayanya dalam melakukan penelitian ilmiah. Peirce menamainya dengan teori pemaknaan pragmatis. Peirce bermaksud dengan pragmatisme ini adalah untuk membuat pikiran biasa menjadi ilmiah. Dia juga menekankan penerapan pragmatisme pada lingkup bahasa, yaitu untuk menerangkan arti-arti kalimat sehingga diperoleh kejelasan konsep dan logika simbol. Tokoh selanjutnya adalah William James. James lahir di New York pada tanggal 11 Januari 1842 dan meninggal di New Hampshire pada tanggal 26 Agustus 1910. Awalnya James tertarik pada seni lukis. Setelah itu ia belajar kimia dan anatomi, sampai kemudian berkuliah di Harvard dengan jurusan dokter pada tahun 1863. Namun di tahun 1865 ia meninggalkan kuliah dan pergi ke Brasil atas dasar kontroversi pada teori Darwin dan masalah spekulatif kaum intelektual Boston. Hingga akhirnya ia belajar psikologi di laboratorium Jerman. Dari sinilah akhirnya ia menemukan pola pragmatisme. Kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1868 dan memperoleh gelar dokter pada tahun 1869. Beberapa karya William James diantaranya adalah The Principle of Physiology, Pragmatism, A New Name of Some Old Ways of Thinking, dan The Varieties of Religious Experience. Dalam pemikirannya, jika sains benar, bagaimana mungkin ia dapat membenarkan orientasi spiritual yang berguna bagi kehidupan ini? Jika ia menerima pandangan dunia yang ilmiah, bagaimana ia dapat menolak materialisme? Perasaan kelemahan moral tersebut akhirnya sembuh oleh pembenaran filosofis akan kebebasan kehendak, Essais de Critique, dan Charles Raveneau. Selanjutnya akan dipaparkan lebih dalam mengenai beberapa pemikiran pragmatisme hasil dari William James. Yang pertama ada metode pragmatisme William James. William James mengusung bahwa ukuran benar salah itu pada akibatnya. Pengetahuan itu tidak pernah benar, tapi menjadi benar tergantung konteks yang dimaksud. Contohnya adalah pemahaman benar bagi semua orang akan berbeda, tidak ada pemahaman mutlak. Di antara parameter kebenaran, maka ada cash value, yaitu nilai guna yang menguntungkan dan tidak berharga. Yang kedua ada truth haven to an idea. Kebenaran bukanlah sesuatu yang pasti. Kebenaran itu terjadi pada suatu gagasan. Kebenaran itu dinamis, bukan benar tetapi menjadi benar, dikarenakan efek praksis dan tindakan yang mengikuti gagasan tersebut. Yang ada hanya kebenaran-kebenaran plural. Artinya, apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman-pengalaman berikutnya. Ada dua kebenaran pokok, yaitu tough-minded dan kebenaran lewat pendekatan empiris dan tergantung pada fakta inderawi, dan tender-minded, yaitu hanya mengakui kebenaran yang sifatnya berada dalam ide dan bersifat rasional. Yang ketiga ada the will to believe. Hidup menuntut ketindakan atau aksi. Tidak punya pilihan lain selain mempercayai sesuatu. Pilihan inilah yang disebut oleh James sebagai keterpaksaan, sehingga bahkan tidak melakukan apa-apa.
dan juga termasuk sesuatu tindakan. Bahkan apabila tuntutan rasionalitas tidak terpenuhi, seseorang tetap harus melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah the theory of God. Gagasan mengenai Tuhan dan kepercayaan terhadap agama merupakan gagasan yang benar jika memiliki efek-efek praktis. Tindakan manusialah yang akan membuktikan apakah keyakinan terhadap Tuhan merupakan suatu kebenaran. Dalam hal ini, keyakinan kita terhadap Tuhan dan agama memang diperlukan, karena dengan keyakinan itulah manusia memiliki ketenangan dalam menghadapi kehidupannya. Dan dengan ketenangan ini, ia akan bisa melakukan tindakan yang berguna dengan cara yang benar. Doktrin-doktrin agama adalah benar jika perbuatan pada penganutnya sesuai dan terarah pada kesuksesan bertindak. Sekian materi dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.